Salam, salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Kristen Jewetan Jemaat Madiun Lor. Hari ini menyambut penjenengan untuk bersama-sama dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, sekaligus juga dalam pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jewetan untuk tahun 2021. Seperti panjenengan ketahui, GKJW Jemaat Madiun Lor ada di Jalan Candisari 4 nomor 2, Kelurahan Patian, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun yang kita kenal sebagai kota pecel atau bahkan sekarang dengan roti bludernya, adalah tempat pelayanan yang sungguh diberkati Tuhan, di mana kami boleh berdiri dan turut melayani jemaat yang ada di lingkungan sekitar Patihan, Kota Madiun di sebelah utara, dan juga wilayah pelayanan kami juga meliputi Kabupaten Madiun di bagian perbatasan dengan kota. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, selain gedung gereja ini yang ada di Jalan Candisari 4 nomor 2, Kota Madiun, kami juga melakukan aktivitas pelayanan dan peribadahan di kelompok Sendangrejo yang ada di Desa Sendangrejo, Kecamatan dan Kabupaten Madiun. Hari ini kami sebagai tuan dan nyonya rumah menyambut panjenengan untuk bersama-sama beribadah dengan warga jemaat di GKJW Jemaat Madiun Lor. Dan untuk itu, mari bersama-sama kita wujudkan ibadah kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat GKJW Jemaat Madiun Lor mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKJW dimanapun berada. Hari ini bersama kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 di GKJW, dengan menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Untuk memulai ibadah kita saat ini, jemaat saya persilahkan berdiri. Mari kita lakukan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan saat ini dengan seruan yang demikian. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kita nyatakan pujian bagi Allah dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 322, kita pujikan bait yang kedua dan keempat, Terang Matahari. Kulihat kembali
Shalom, salam patunggilan, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama menyiapkan hati kita memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, sekaligus juga membuka bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawetan di tahun 2021 ini. Karena itu mari bersama-sama ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dan juga pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2021 kita wujudkan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa memelihara umat-Nya. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Allah dan dalam Tuhan Yesus Kristus bagi jemaat sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Tema kita dalam ibadah pagi ini sesuai dengan kalender Gereja Kristen Jawetan adalah masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Karena itu mari bersama kita sambut tema ini dengan memujikan Kidung Jemaat 378 ayat 1 dan 6 yang diperbuat Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan karena kesempatan kita beribadah adalah berkat dari Tuhan yang kita terima, baik berupa waktu, kesehatan, kesempatan, dan banyak lagi berkat yang boleh kita terima di sepanjang kehidupan kita, bahkan memasuki ibadah kita ini. Sekaligus juga dalam kesempatan ini kita membawa keterbatasan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan sebagai umat Tuhan yang tentu memiliki hal-hal yang kita alami, kita rasakan yang kadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu mari hari ini kita bersama menyerahkan di hadapan Tuhan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mengakuinya dalam doa kita bersama. Kita mengambil waktu berdoa.
Bapa Surgawi, kami menghadap Tuhan dengan syukur karena kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang nyata telah bangkit menjadi kemenangan bagi kami juga, umat-Mu, untuk turut bangkit dan menang atas dosa dan kesalahan. Tetapi kami mengakui bahwa sebagai umat-Mu, kami masih terkendala dengan kekurangan kami, hal-hal yang masih menjadikan kami jatuh di dalam hal yang tidak baik. Melalui kesempatan ibadah ini, perkenankan kami menghadap Tuhan, bukan hanya bersyukur melalui pujian kami, tetapi juga membawa dosa salah kami. Kami mengaku betapa kami hina dan tidak layak menghadap Tuhan yang Maha Kudus, Maha Mulia. Tetapi oleh karena kasih-Mu dalam Kristus, maka kami Tuhan rangkul. Kami merasakan rangkulan-Mu juga mendidik kami untuk hari-hari ke depan. Semakin kami menata diri, hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang Ibu, Bapak, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima petunjuk hidup baru dari surat 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang kedua demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itulah kasih Tuhan yang perlu kita wujudkan dalam keseharian untuk saling menasihati, saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita yang berketetapan hati untuk setia menjadi pelaku sabda Tuhan di hari-hari ke depan. Tuhan memberkati, disilahkan duduk kembali. Selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Doa dan pembacaan sabda Tuhan akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Ya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai dengan 53. Sebelum bersama kita akan membaca, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, bersyukur kami atas kasih dan penyertaan-Mu. Dengan kerendahan hati kembali kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami bersama-sama di dalam ibadah kenaikan pada saat ini akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Apa yang akan kami baca dan renungkan, Tuhan buka pintu hati kami, biarlah kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Kristianto yang akan menyampaikan firman, biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan Tuhan sendiri yang berbicara atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni
bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian sabda Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama sebagai pendengar sabda Tuhan, kita juga sediakan hati dan hidup kita menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan, supaya kita boleh menjadi bagian dari orang-orang yang berbahagia. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 57 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari sukacita kita bersama-sama boleh masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, sekaligus juga pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan GKJW di tahun 2021. Tema yang saya sampaikan untuk menjadi renungan kita bersama di hari ini adalah siap untuk menjadi saksinya. Nah, saudara-saudara, ibu bapak, apakah panjenengan kenal dengan beliau yang duduk di depan Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia ini? Ya, mungkin panjenengan belum kenal beliaunya. Tetapi kalau boleh saya memberikan penjelasan, beliau adalah Friedrich Silaban, lahir di Ponandolok, Samosir, Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember tahun 1912
dan tutup usia di Jakarta pada tanggal 14 Mei tahun 1984 pada usia 71 tahun. Nah, beliau ini seorang arsitek yang terkenal pada masanya, bahkan sampai saat ini pun beliau menjadi salah satu arsitek yang terkenal karena beliau dikenal sebagai perancang Masjid Istiqlal dan juga Monumen Nasional atau Monas yang hari ini masih banyak dikunjungi dan menjadi ikon dari Indonesia. Beliau adalah seorang Kristen, bahkan anak dari seorang pendeta, tetapi dengan sukacita memenuhi permintaan Presiden Republik Indonesia pertama kala itu, Insinyur Soekarno, untuk merancang sebuah masjid yang megah di Indonesia, bahkan yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, beliau memahami bahwa hidup dan karyanya sebagai anak Tuhan itu juga dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan dan penghormatan bagi kebinekaan di Indonesia. Karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, pagi ini, hari ini, beliau kita atau saya jadikan contoh untuk kita teladani bersama-sama. Nah, kembali pada bacaan kita, berita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang tercatat dalam beberapa bagian Injil, seperti dalam Injil Markus 16 ayat 19 sampai 20. Selain juga Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Sebagai satu rangkaian tulisan yang dialamatkan kepada Theophilus. Nah, penulis Injil Markus menuliskan peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan singkat dan padat, jelas. Sementara penulis Injil Lukas menuliskan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada bagian akhir dari Injilnya. Nah, sementara pada Kisah Para Rasul itu di bagian pembukanya, sehingga dua bagian buku ini seolah-olah menyatu menjadi satu rangkaian yang berkesinambungan. Dipahami pada saat itu bahwa pembaca atau alamat yang dituju Theophilus maupun juga jemaat adalah pribadi yang sama. Secara khusus dalam Injil Lukas, sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan para muridnya, Ia mengatakan pada mereka semua, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Injil Lukas pasal 24 ayat 48. Nah, apa makna dari saksi dari semuanya ini? Murid-murid harus memahami bahwa selama ini mereka telah bersama-sama dengan Yesus Sang Mesias. Nah, murid-murid harus memahami bahwa selama mereka ini bersama-sama dengan Yesus, ada hal-hal yang telah mereka saksikan, ada hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan, yaitu kedatangannya untuk mewujudkan pertobatan dan pengampunan dosa. Ia telah berkarya dengan nyata. Tuhan Yesus hadir bagi mereka yang sakit, mereka yang tersisih, kaum pinggiran, orang-orang yang tertindas, dan sebagainya. Kehadirannya adalah dalam rangka mewujudkan kerajaan Allah, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, itu sebagai sebuah panggilan Yesus supaya para murid mempersaksikan kabar gembira, maksud dan tujuan Tuhan itu dinyatakan dalam kelanjutan hidup dan karya para murid. Kehadiran Allah atau kerajaan Allah yang nyata dalam kehadiran para murid dilanjutkan juga dalam kehadiran gerejanya. Tentu
melalui kuasa Roh Kudus yang hadir untuk menguatkan karya gereja sebagaimana karya Kristus sendiri di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang pertama-tama mereka harus lakukan adalah mereka harus tinggal di Yerusalem hingga semua diperlengkapi. Mengapa Yerusalem begitu penting di mata penulis Injil Lukas, Ibu Bapak Saudara? Nah, penulis Injil Lukas memiliki pengalaman iman dari Yerusalem bersama Yesus, mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa melalui karya dan mukjizatnya. Pewartaan itulah yang harus disampaikan terus dari satu tempat ke tempat, bahkan ke ujung dunia. Di Yerusalem inilah Yesus pernah ditolak, bahkan disalibkan. Tapi setelah Yesus bangkit, Yesus tidak pernah mengutuki Yerusalem. Yesus bahkan meminta para murid memulai karya kesaksian di Yerusalem lebih dahulu. Yesus ingin menyampaikan bahwa Yerusalem mempunyai maksud khusus, yaitu supaya kepada bangsa Yahudi yang pernah menolak, bahkan membunuhnya, ada kesempatan baru yang Yesus berikan supaya mereka bertobat dan mengalami kasih setia Tuhan. Kalau hari ini mereka mungkin masih ada yang menolak, tentu ini menjadi konsekuensi yang tersendiri. Tetapi Injil tetap tersebar mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, sampai hari ini. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 sampai 49. Bagaimanapun semangat pengampunan dan rekonsiliasi yang dimulai dari Yesus sendiri harus disampaikan pada seluruh dunia. Nah, dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19, seperti juga disaksikan oleh oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, bahwa setelah mengalami kenaikan, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya bahwa ia memegang kedaulatan atau kuasa penuh atas langit dan bumi. Ia juga berkuasa penuh bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di masa yang akan datang. Dalam doanya Paulus memohonkan supaya kepenuhan roh hikmat dan wahyu ada bagi semua jemaat yang percaya. Semuanya semakin mengenal dengan benar akan Kristus Yesus itu. Dengan kedudukannya di sisi kanan Allah Bapa, Yesus memberkati, menyertai, memberikan semangat baru sekaligus mempersiapkan satu kehidupan yang baru yang juga bisa kita alami sepanjang kita masih berziarah mengalami kehidupan hari-hari di dunia bersama dengan orang lain. Usai mengatakan petuah itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, Yesus kemudian mengajak murid-murid pergi ke Betania. Nah, Betania ini berada di Gunung Zaitun. Jarak antara Yeriko sampai ke Betania ini kira-kira 3 kilometer. Nah, di Betania ini kemudian setelah berdoa bersama, Yesus mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya dan ia terangkat ke surga. Berkat yang Tuhan Yesus berikan adalah bentuk penyertaan Tuhan bagi murid-muridnya. Mereka kemudian diutus untuk menjadi saluran berkat Allah di tengah-tengah dunia. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus,
Itu mengapa Alkitab atau Injil Lukas mencatat bahwa mereka pulang dengan sukacita, pulang dengan gembira dan memuliakan Allah, baik di bait Allah maupun dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka semakin rukun, semakin kuat, semakin menyatu untuk bersama mewujudkan visi dan panggilan Allah melalui kesaksian hidup. Ibu, bapak, saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga sebagai awal perutusan bagi para murid agar menjadi saksi. Pengalaman hidup bersama Yesus ini yang harus dipersaksikan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Saat ini kita tidak di Betania atau di Yerusalem. Kita hari ini ada di Indonesia. Meskipun demikian, pesan yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus pada murid-muridnya sama bagi kita sekarang yang mendengar atau mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu supaya kita menjadi saksi Yesus yang setia. Tetapi sabda Tuhan, tinggallah di negeri ini dan kamu akan diperlengkapi. Itu berarti kita, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara harus tetap ada di Indonesia ini supaya kita diperlengkapi dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan melalui mempersaksikan Injil Kristus. Gereja dipanggil untuk menyampaikan kabar gembira. Gereja dipanggil untuk mewujud nyatakan melalui sikap hidup yang nyata. Kita tidak memikirkan seperti para murid untuk mengembalikan kejayaan Yerusalem zaman Daud, tidak. Tetapi yang Allah maui, keutuhan ciptaan, kebenaran, kasih, damai sejahtera, nilai-nilai yang baik itu boleh dirasakan di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Ada 3 hal penting yang kita rasakan Bapak Ibu sebagai penutup. Yang pertama adalah kamu adalah saksi dari semua ini, berarti kita adalah saksi Kristus di tengah-tengah Indonesia. Yang kedua, kita disiapkan menjadi saksi Kristus di dunia ini, di Indonesia. Karena itu mari menyediakan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang dipakai dan diutus Tuhan. Ketiga, percayalah bahwa Allah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya, dengan roh hikmat, roh wahyu, dan semua yang baik bagi kita untuk melaksanakan karya mempersaksikan Injil. Karena itu tetaplah di Indonesia, sebagaimana Tuhan telah memberikan panggilannya kepada Friedrich Silaban yang tadi kita jadikan contoh bersama-sama di awal, yang mempersembahkan karya talentanya untuk Indonesia. Tentu bisnis Bapak Ibu, pendidikan, studi saudara-saudara, pekerjaan apapun yang Ibu Bapak geluti hari ini adalah kesempatan untuk mempersaksikan Kristus dan menyatakan kasih, sukacita, damai sejahtera yang nyata dalam hidup sehari-hari. Percayalah, setiap kita melakukan panggilan kesaksian dengan sukacita, di situ akan mengalir berkat Tuhan yang luar biasa, bukan hanya bagi panjenengan, bagi saya, tapi bagi semua orang yang merasakan karya kesaksian kita. Selamat menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sekaligus bulan kesaksian dan pelayanan kita yang nyata melalui karya Gereja Kristen Jaya Wetan di tahun 2021.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita bersama-sama. Disilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk berdiri. Untuk memperbarui iman percaya kita, bersama umat percaya, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Lebih tinggi dari langit
Dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, hari ini kita bersama sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan juga akan mengawali pelaksanaan Bulan Kesaksian dan Pelayanan GKJW tahun 2021. Kasih karunia Allah yang nyata dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus memanggil dan memampukan kita untuk turut serta dalam karya Injilnya. Melalui pelaksanaan Bulan Kesaksian dan Pelayanan, seluruh warga GKJW tanpa terkecuali mulai dari anak-anak hingga adioswa diajak untuk aktif melibatkan diri melalui hidupnya masing-masing maupun bersama dalam kehidupan setiap jemaat untuk mewujud nyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Sebagai tanda pembukaan pelaksanaan Bulan Kesaksian dan Pelayanan se-GKJW tahun 2021, dipersilahkan pelayan ibadah didampingi Ibu Penatua Tri Rianti sebagai Wakil Ketua Majelis Jemaat untuk memukul kentongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui berkat yang telah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan diambil dari kitab Amsal 10 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita pujikan pelengkap hitung jemaat nomor 264 ayat 1 sampai selesai. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa, dan di akhir nanti kita akan melantunkan doa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh setia, syukur padamu Tuhan memperkenankan kami bersama untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, mengabarkan, mewujud nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, keutuhan ciptaan,
kemanusiaan yang adil. Karena itu, perlengkapilah kami dengan roh-Mu yang kudus, roh hikmat, kasih yang terus menjadikan kami mempersaksikan karya Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui setiap kehadiran kami, melalui profesi, usaha, bisnis, pendidikan, apapun yang kami kerjakan sebagai pribadi maupun bersama sebagai panggilan bergereja. Kami percaya Tuhan sudah mendahului kami dengan memberikan berkat-berkat, hal-hal baik, kelengkapan bagi kami sekalian. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami yang terus memperjuangkan kesehatan, kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Tuhan berkatilah pemerintah kami, mulai pusat sampai setiap wilayah-wilayah terkecil, supaya di dalam rangka membatasi persebaran COVID-19 ini, baik dengan program 5M, program vaksinasi atau apapun itu, bisa semakin menekan tumbuhnya persebaran COVID-19. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami juga percaya Tuhan memberkati kami semua, sebagaimana Tuhan memanggil kami untuk tetap bersama mewujudkan 5M, untuk bersama mematuhi arahan pemerintah, untuk menjaga lingkungan kami, kampung, tempat tinggal kami, keluarga kami, terhindar dari COVID-19. Jikalau saudara-saudari kami masih ada yang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan lahir dan batin, juga keluarga yang merawat, yang memberikan perhatian dan doanya. Tuhan juga memberikan kesabaran dan berkat-Mu, juga para medik, tenaga kesehatan, semua orang yang berjuang di situasi pandemi ini, Tuhan kiranya juga memberikan hikmat dan kasih-Mu yang tiada kenal lelah, yang terus dipersembahkan bagi Ibu Pertiwi, bagi seluruh warga negara Indonesia. Kami percaya semua itu tidak sia-sia, bahkan akan menjadikan kebaikan, kesejahteraan bagi kami semua di Indonesia. Kami berdoa untuk pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan, kami semua yang ada di telatah Jawa Timur, mulai dari ujung timur sampai ujung barat ini, kami percaya Tuhanlah yang menjadi peletak dasar, pembangun pondasi. Bahkan sampai hari ini kami boleh membangun pelayanan. Itu semua karena campur tangan Tuhan bagi kami semua dimanapun berada. Perkenankan kami berdoa memohonkan hikmat, kasih, kesetiaan dari Tuhan kepada pelayan harian Majelis Agung, maupun juga pelayan di majelis daerah satu persatu, baik pelayan harian majelis daerah maupun juga badan-badan pembantu, sampai ke setiap majelis jemaat, para pelayan majelis jemaat, penatua diaken, guru Injil, para pendeta, pendeta emeritus, para vikaris, mahasiswa, praktekan yang masih terus mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga seluruh pelayan kategorial, seluruh pelayan kelompok, pepantan, semua orang yang Tuhan pakai untuk melayani Engkau. Kami mohon kasih dan berkat-Mu, sehingga
dengan keteguhan hati kami melayani Tuhan, dengan kesungguhan hati kami membawakan cinta Tuhan boleh dirasakan dengan baik, disaksikan dengan sungguh sukacita di tengah-tengah masyarakat kami, dimanapun kami Engkau tempatkan dan Tuhan panggil untuk mewujudkan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami mulai dari anak-anak sampai warga-sepuh, ibu, bapak, saudara-saudari, Tuhan berkati dalam pergumulan masing-masing. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan hikmat jalan keluar akan pergumulannya, Tuhan juga memberikan bimbingan dan cahaya-Mu. Sementara yang sungguh membutuhkan kasih Tuhan dalam hal-hal yang sangat pribadi dalam doa dan permohonannya, Tuhan juga berkenan mendengar dan sungguh memberikan kelegaan. Karena hanya dalam Kristuslah ada kelegaan seperti sabda-Mu yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur karena itu dalam ibadah ini kami juga membawa persembahan kami sebagai tanda bakti kami, sukacita kami, betapa Tuhan masih memeliharakan kehidupan kami hari demi hari, tiada yang berkekurangan. Senantiasa Tuhan mencukupkan, senantiasa Tuhan mengerti akan kebutuhan kami. Karena itu kami pun belajar mendengarkan panggilan Tuhan untuk kami berbagi, bersyukur, bersukacita melalui berkat yang boleh kami kumpulkan hari ini. Sucikanlah sehingga apa yang kami kumpulkan ini berkenan di hadapan Tuhan, sekaligus juga memperlengkapi akan pelayanan gereja-gereja Tuhan di GKJW ini di dalam pelayanannya setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini seutuhnya, ibadah kami, termasuk ketika nanti mengakhiri ibadah pun kami akan kembali dalam kehidupan keseharian kami. Langkah kami serahkan dalam bimbingan dan berkat kuasa-Mu. Kami mengakhiri syafaat kami dengan bersama-sama melantunkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai ke bagian pengutusan dari ibadah kita kali ini. Karena itu saya mengundang panjenengan semua untuk bangkit berdiri. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan perintah supaya kita seluruh murid dan panjenengan, saya juga, pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada semua makhluk. Karena itu, bagi kita sekalian yang sudah mendengarkan berita Injil hari ini, yang mengaku sebagai pengikut Kristus Yesus, mari dengan sukacita, dengan rasa syukur, kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dengan membawa berita Injil di dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya semua makhluk mulai hari ini sampai selamanya boleh merasakan sukacita Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 426 ayat yang pertama, kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat kekasih Tuhan, Ibu, Bapak, Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, percayakanlah hidup dan kehidupanmu dalam berkat dan bimbingan Tuhan. Kita terima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Sukacita karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga senantiasa dirasakan oleh umat Allah yang menantikan juga kedatangan Kristus kali kedua, serta menyemangati umat Allah untuk senantiasa berkarya dalam pertolongan Roh Kudus, menjalani kehidupan sebagai saksi hari ini sampai selamanya. Amin.